Kagak blusing dong. Mungkin gue yang terlalu romance kali. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal merasakan anime lagi. Yang kali ini adalah anime ya pertama gue yang bakal gue rasa di musim fall 2021 kali ini adalah Blue Period. Nah jadi memang gue sengaja sih untuk meresen sekarang gitu karena memang gue kan belum tuntas untuk anime Summer, makanya gue baru resen sekarang gitu. Ya anime Blue Period ini merupakan salah satu plan juga gitu atau plan gue di musim fall 2021 ya karena memang gue tertarik banget dengan animenya karena ya yang membuat gue tertarik dengan anime ini yang pasti satu, yaitu adalah manganya itu bisa dibilang mungkin ini cuma mungkin ya mungkin paling tertinggi sih di musim ini kayaknya hampir 8,6 men, dan itu yang membuat gue penasaran gitu loh dengan apa namanya dengan adaptasi animenya gitu karena kan gue kan tidak baca manganya dan gue tidak tahu manganya. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode pertama Blue Period. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode pertama Blue Period. Let's go. Nah ini godaan gue di pagi hari tuh gini, pasti ada aja ayam yang gue potong katanya. Aku bangun dengan kebahagiaan melukis. Oke, jadi emang kayaknya tentang anime art gitu. Nonton bola dong. Iya nonton bola ya. Jarang-jarang loh. Iya nonton bola kan, bukan kulit yang terbaiknya. Oh ini karakter ini karakter utamanya nih. Ini karakter utamanya nih. Ya kadang kan ada di ininya kan, ada di posternya gitu atau di hmm, ya. Tadi sempat singgung Picasso juga gitu ya. Memang ya itu istilah istilah seni sih yang cukup terkenal gitu. Kayak suaranya khas banget sih, MC banget gitu, MC banget gitu. Ya memang agak-agak lah nggak laki banget sih, maksudnya kayak agak childish gitu. Us, main nyelonong aja. Weh. Ini heroinnya nih gue yakin. Namanya Yuka Chan. Ini uh, uh, enggak, gue kan pernah tahu gitu loh heroinnya kan di mall kan. Kayak senseinya deh itu atau senseinya sih orang di sekolah kok. Ya namanya, nama asli siapa sih? Sorry ya gue emang nggak baca mal itu, emang sengaja ya makanya gue nggak baca mal.
Jadi emang latarnya latar sekolah SMA gitu. Jadi si MC, jadi si MC ini bisa dibilang berandalan tapi pinter gitu atau jenius lah. Hmm. Hmm. Iya, jadi berandalan cukup jenius lah ibaratnya gitu. Dan kayaknya dia apa ya kayak masih bingung lah nentuin masa depannya dia kayaknya sih. Nah, kan? Oh, gambarnya hidup dong. Gambarnya hidup. Mungkin apa yang dilihat kan gambarnya hidup kali ya, apa gimana? Aku nggak tahu. Atau kayak semacam kekuatannya atau gimana? Hmm. Gambarnya siapa? Yokai itu Yokai itu orang yang udah nggak ada nggak sih atau hantu lah ibaratnya, iya nggak sih? Ah, ini nih Ero ini nih, mirip banget Erina anjir suaranya. Suaranya tomboy banget. Asta X Erina. The best loh, the best. Ini baik loh. Ryuji namanya. Ryuji Kun. Pakai kun ya. Mentang-mentang tomboy. Ah. Kagak blusing dong. Mungkin gue yang terlalu romance kali. Cuman dia nggak ini, nggak blusing dia. Tendang, tendang. Oh enggak, kita ini tendang. Oh Yaguchi, Yaguchi. Nama cowoknya Yaguchi men. Hmm. Hmm. Universitas di Tokyo. Wow, mahal banget men. Untuk ukuran swasta loh. 500.000 yen. Hmm. Wah, itu 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 banyak arti sih tadi. Heeh. Anas ini adalah bahasa dengan tanpa kata. Ah, nice banget sih. Dan saya the best. Jadi maksudnya si Sensei ini memang Yaguchi ini punya potensi lah atau bisa ya tahulah tentang seni gitu. Cuman dia nggak mau bicara banyak gitu loh. Karena itu men, idealis dia lebih tinggi daripada realistisnya gitu. Bahwa faktanya memang Yaguchi ini adalah orang yang berbakat dalam hal seni khusus.
Hmm, iya. Dan dia bener-bener yang emang dia nongkrong sama temannya tuh ya karena biar apa ya, dia tuh ngerokok tuh hanya untuk bisa bergaul dengan teman-temannya gitu. Kayak sih gitu. Kan bisa aja kalau lu pengen nongkrong ya gak usah ngerokok bisa gitu kan. Tapi kalau dia emang bener-bener emang masuk ke dalam pergaulan mereka gitu. Itu bener-bener soul banget sih. Maksudnya bener-bener stress of life banget. Sampai mabuk pun dia tetap dia ladenin gitu. Oh, gue ngerti, gue ngerti. Itu sebenarnya itu orang sedih banget sih dia ngomong gitu. Dan orangnya kayak lu apa sih? Kayak lu ngomong apa sih? Shibuya di pagi hari sangat indah. Kayak gimana gitu kayak nggak masuk omongannya tuh nggak nyambung gitu. Kayak nggak nyambung omongan mereka dengan atau yang lu pikirkan gitu. Per million. Ya itu gue bilang yokai. Yokai itu kan setahu gue kan kayak hantu kan yokai. Yokai itu kayak hantu sih. Apa gue salah salah artiin, gue juga gak tahu sih. Kayak bayangan lah ibaratnya yokai itu. Hmm. Hmm. Nah, wah, mungkin lu sadar. Aduh, kenceng banget di luar men. Sorry sorry gue main. Di luar kenceng banget. Apa itu gue nggak ngerti. Gue ngerti. Hah? Hmm. Langsung dulu sih gue. Gak, tapi intinya intinya sih dia nyambung sih. Maksudnya yang dibicarakan dengan si perempuan itu nyambung. Maksud lah. Kadang kan sama-sama orang yang suka seni. Iya. Hmm. Hmm. Wah, apakah ini apakah ini adalah hmm, apa flashbacknya? Oh, enggak, bukan bukan flashback. Ini kayak kayak apa? Kayak kayak supernaturalnya sih kayaknya. Bukan maksudnya bukan bukan kayaknya bukan kekuatan supernatural gitu kayak kayak dia membayangkan gitu loh, apa yang sebenarnya ingin dia gambar tapi ya ini gitu loh bentuknya. Hmm. Ditempel dong yang opanya juga.
Kocak banget. Nah, liatin tuh sama si cewek ya. Eh, eh, bener bener. Akhirnya ada yang ngerti. Iya, udah mulai deket. Tolong ya, Ryuji, jangan sampai lu trap. Gua kesel kalau lu trap bener. Enggak, tapi kayak cewek sih, cuma tomboy aja. Hmm. Tuh dia nggak feminim bang, nggak feminim, cuma suaranya tomboy banget. Hmm. Abu bagus dan ambisius, oke. Ya itu itu teknik sih. Hmm. Itu teknik sih, dan gue tidak tahu, makanya gue bilang itu teknik. Itu teknik sih. Hmm. Nonton bola. Aku yakin. Oke. Kendalanya sih di situ ya. Mungkin lu bisa dengan beasiswa kali, gue juga nggak tahu sih. Tapi swasta tuh setahu gue nggak ada, bukan nggak ada sih, jarang, jarang banget beasiswa di swasta tuh, setahu gue jarang banget, ada itu. Kecuali kalau memang lo ambil negeri ya, itu pasti ada. Tapi kalau di Jepang nggak tahu. Kalau di Indo jarang swasta ada beasiswa. Mungkin ngambil dari luar bisa. Tapi bagaimanapun tuh tetap mau gambar men. Akhirnya tetap gambar itu. Walaupun itu masih belum lu terima gitu. Maksudnya masih, hmm, akhirnya tetap gambar loh. Lu tetap ngelakuin gitu loh.
Ar- ini pasti nyata banget sih. Iya, nyata banget gambarnya. Padahal cuma kotak tisu loh. Hmm. Iya. Mm-mm. Kadang ego itu juga ngaruh loh. Ya, ego tuh juga ngaruh banget. Kalau lu ketika keadaan sedang baik, sedang bagus, gambar lu juga pasti bagus gitu. Nah, ini pertanyaan gue juga gitu loh. Pertanyaan gue juga gitu. Mm-mm. 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 Mm. Ya, ya benar. Bener banget. Iya, iya. Apa yang lu suka? Apa yang lu suka gitu loh? Kalau lu memang lu ingin usaha lebih, ya lu buktiin kalau lu bisa masuk universitas swasta yang lu inginkan gitu loh. Universitas swasta seni yang lu inginkan gitu. Oh, dia nggak bisa jamin ya. Ya, bener sih. Hmm. Wow, nggak banyak loh. Lima, lima tok, 5 tok setiap tahun. Sudah mulai kan. Oke, mantap. Oke, langsung aja ya. Jadi, gue harus bilang sih, kesan apa ya? Pertama lah, ketika gue menonton Blue Period, bagus. Start yang bagus menurut gue. Jadi, di mana si Yaguchi ini apa ya? Kayak sebenarnya tuh dia ini adalah orang yang punya bakat yang cukup hebat lah ibaratnya gitu. Dan itu ada seni gitu. Nah, tapi dia tidak mau mengakuinya, dia tidak mau mengeluarkannya lah ibaratnya gitu karena memang ya itu idealis itu lebih tinggi daripada realistisnya. Jadi eh di mana lu di awal diperlihatkan bagaimana Yaguchi sebagai orang yang berandalan tapi orangnya jenius gitu. Jadi kayak eh, lu kayak Yaguchi ini kayak mencari apa ya kayak saya katakan kayak mencari jati dirinya dia lah gitu loh. Terus orangnya memang eh mau nggak sih gitu loh. Lu mau nggak sih nerima takdir lu gitu bahwa kalau misalkan lu tuh emang ternyata adalah orang yang suka seni gitu loh. Nah, makanya Yaguchi akhirnya baru merasakannya ketika ya baik itu masukan dari senseinya atau apa pengalaman bukan pengalaman sih kayak semakin berjalannya waktu jadi lu kayak mengakui gitu bahwa ternyata jiwa lu tuh atau seni di dalam jiwa lu tuh cukup besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, ya mungkin ini nggak penting juga sih buat lu tahu juga sih bahwa apa ya kayak uh,
ya mungkin karakternya sedikit-sedikit mirip lah dengan anime lain gitu, kayak Asta, kayak Irina yang memang cukup populer atau familiar gitu. Dan itu sih gue kayak masih nggak terima sih keliat ceweknya yang agak tomboy gitu. Ya gue ngerti sih, emang nggak ada romance, gue ngerti. Cuman mungkin alangkah baiknya memang kalau apa ya, si heroine ini memang lebih feminim menurut gue gitu. Atau mungkin memang karena ini kali ya, mungkin karena memang apa ya, kayak cewek ini atau heroine ini memang dibuat memang sesuai dengan lingkungannya. Misalkan kayak kayak lu nonton apa, kayak lu tau lah gitu bahwa orang-orang yang seni ini memang apa ya, kayak ya cuma easy going aja gitu, cuma kayak apa, apa ya, kayak bahasanya kayak face itu nomor 2 gitu, yang penting satunya itu ya lu cuma fokusnya ke gambar atau ke gambar aja gitu. Jadi mereka tidak mementingkan fisiknya, yang penting ya, yang penting bakatnya lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak aduh susah sih kalau apa ya, kalau gue jelasin secara rincinya. Tadi kayak gini deh, mungkin teman-teman biar tahu sendiri gitu. Ketika gue sebagai orang yang memang apa ya, pernah kuliah juga sih di fakultas ekonomi, gue melihat orang apa, stylenya anak seni itu ya seperti itu gitu, maksudnya gitu. Jadi ya lu tahu sendirilah, jadi style anak seni itu orang yang easy going aja, jadi nggak yang harus glamor atau apalah gitu. Jadi kayak tidak apa, liar yang kalian pikirkan gitu, bahwa ternyata anak seni itu yang jauh lebih easy going dibanding apa, anak fakultas lain lah ibaratnya gitu. Jadi gitu, kalau misalnya teman-teman ngerasain lah atau pernah ngerasain gitu kuliah ketika bertemu dengan anak-anak seni gitu, jadi yang emang easy going, kurang lebih gitu. Dan yang terakhir ini apa ya, kayak pendapat gue sih, pendapat gue pribadi gitu untuk anime ini. Jadi kayaknya gue bakal ngambil tiga episode terus. Jadi kayak first impression gue terhadap anime ini dengan menilai 3 episode dulu. Karena gini men, soalnya dramanya dapat banget. Menurut gue dramanya dapat banget, tapi walaupun belum kelihatan, maksudnya belum kelihatan banget di episode 1 ini. Nah, ada cumannya. Ini anime bukan gue banget. Jadi biar dikata gue suka seni, tapi gue memang lebih prefer ke musik dibanding ke art atau lebih ke lukis gitu. Jadi memang yang pendalaman ilmunya gue lebih prefer ke musik, karena gue suka banget sama musik. Jadi kalau misalkan ternyata di dalam 3 episode ini gue ngerasa bahwa jiwa apa ya, kayak bukan jiwa sih, kayak pengetahuan gue akan lukis ini kurang, ya berarti ya mungkin antara gue bakal drop, atau mungkin bakal gue ya buat cuma nonton pribadi aja sih gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ya gue akan lihat dulu sih, pokoknya gue akan lihat dulu 3 episode ini apakah apa ya, kayak ceritanya ini bakal berat banget apa enggak ke seninya, ya gue nggak tahu. Pokoknya gue bakal pantau terus sampai 3 episode ini gitu. Jadi itu, kalau animenya itu gue ini sebenarnya sih hanya kebodohan gue aja sih, kayak gue takutnya, ini gue cuma takutnya men, ketika gue diperlihatkan atau story di mana pengetahuan soal gambar, soal pengetahuan ini, terus akhirnya gue kasih pendapat dan gue sotoy, nah itu yang bahaya men. Jadi kayak yang ini ternyata gambar ini, dengan gambar ini kita disatukan jadi warna yang jadi gambar yang bagus, atau warna ini dengan warna ini jadi gambar bagus. Itu kan ilmu kan, maksudnya kayak teknik gitu kan. Akhirnya gue tahu. Nah tapi gue bukan orang yang pro gitu dalam ahli seni gitu. Jadi ya itu sih, gue masih pantau dulu lah. Intinya gue masih pantau dulu untuk 3 episode ini. Kalau misalkan ceritanya nggak terlalu berat banget, bakal gue lanjut sampai habis. Tapi kalau misalkan ternyata emang ceritanya berat banget ke seni, ya mohon maaf aja, mungkin gue bakal drop, atau mungkin gue buat nonton pribadi aja gitu. Karena ya itu, balik lagi ke awal, karena gue sukanya dengan seni musik, bukan seni lukis, kurang lebih seperti itu. Jadi gue cuma takut kalau misalkan nanti kalian nontonin gue, terus gue seakan-akan sotoy atau gimana kan, nah itu yang bahaya. Jadi makanya gue lebih baik apa ya, tidak bicara banyak, tapi apa ya, gue kayak apa sih namanya, ya hanya menikmati anime ini aja gitu. Gue cuma takut itu doang. Gue cuma takut kok misalkan apa, ilmu seni gue ini apa ya, kayak nggak sampai lah ke animenya gitu. Gue takut itu doang. Jadi kayak ya udahlah,
daripada nanti gue so tau dan kalian dislike gue atau komen gue, bang lu so tau banget sih warna ini ngewarnain dengan gini apa gimana gitu kan. Karena gitu karena gue nggak tahu tentang seni gitu, ibaratnya seperti itu. Gue lebih suka dengan musik gitu, walaupun sama-sama art juga atau sama-sama seni juga, seni gambar tuh emang gue agak kurang gitu, kurang seperti itu. Jadi kalau misalkan di SMP dulu, di SD dulu atau di SMA dulu, kalau misalkan gue disuruh ngambil nilai praktek, ya nilai musik adalah yang terbaik menurut gue. Jadi kalau ngambil suruh gambar gini-gini, gue jelek banget memang. Jadi kalau misalkan musik, gue paling antusias lah ibaratnya gitu kalau suruh ngambil nilai seni musik gitu. Bagus itu. Yaudah itu aja lesson anime dari gue. Yang pasti ini adalah pembuka yang bagus, gue suka dengan episode satunya. Dan ya gue berharap semoga Blue Period akan terus berkembang nilainya. Ya gue berharap sih itu sih, semoga banyak yang suka dengan anime ini. Dan pasti jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime fall apa lagi yang ingin kalian notice untuk gua reaction. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gua. Dan sampai ketemu lagi di reaction anime gue selanjutnya.